Ibu-ibu Ya, terdengar. tambahan. Kelas tambahan. Alhamdulillah terdengar Pak Ustadz. Terdengar ya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya ahbaballah wa ahbaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa naftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat wabarakatuh. semua ya? Ya, sehat-sehat. Ya, Ya, Alhamdulillah sehat ya. Meskipun kalau ada yang bilang ya meskipun negara lagi sakit ya, bukan karena sakit sejatinya ya, tapi sakit kiasan itu ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih diberikan apa namanya sebuah kenikmatan ya, ya kenikmatan sehat lahir, sehat batin. Kalau ada bercandaan bapak-bapak biasanya di masjid itu, ya Ustadz kita sehat lahir dan batin memang, tapi ekonominya sedang tidak sehat katanya. Kira-kira seperti itu. Lalu saya tanya, bapak-bapak ke pasar atau ibu-ibu, bapak-bapak ngantar ibu-ibu ke pasar pakai dolar enggak? Enggak usah, ya. Betul berarti ya. Baik, Alhamdulillah. Hari ini tanggal berapa ini? 18 bulan apa ini? Juni ya? Juni. Iya, bulan Ya, Juni. Juni. Kalau tanggal Hijriyah, tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 ya? Sekarang Tiga. 18 Ada 3 yang ya? bilang tiga. Iya. Katanya ada yang sempat viral itu ya. Alhamdulillah, eh, Muharram tahun ini, tahun baru kali ini tidak ada perbedaan ya. Katanya begitu. Nah, serentak merayakan tidak ada perbedaan. Tapi kemudian teman-teman saya, apa namanya, rekan-rekan saya ada yang apa namanya sempat post ya salah satu informasi ternyata ada yang mengatakan baru masuk tanggal satu Muharram itu di tanggal 17-nya 17. kira-kira Ya, kira-kira ada seperti itu. Falakiyah itu. Ada ada falakian. Nah, tapi saya juga nggak tahu ya, maksudnya belum cross check itu memang share-sharean yang benar apa enggak ya. Ya. Tapi kalau secara instansi resmi memang ada kopnya itu ya. Baik, alhamdulillah di tahun atau ya tahun yang baru ya. Tentu tahun yang baru ini kadang-kadang kita sendiri sebagai umat muslim itu hal pertama kali yang nancap dalam pikiran kita itu ya Desember ke Januari ya. Padahal Islam itu punya bulan ya atau dalam kalender Hijriah itu kenal ya Muharram, Safar ya, dan lain sebagainya. Ya salah satu tahun baru ya itu ya dari tanggal 1 Muharram itu sendiri. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa ya dan harus kita syukuri ya. Harus kita syukuri. Tentu syukur ini bukan berhenti dalam tatanan lisan saja. Alhamdulillah gitu ya. Anda. Makanya di Idul Adha kapan hari, kapan bulan yang sudah kita lalui itu diajarkan kita ya. Salah satu mewujudkan merealisasi rasa syukur kita ya dibentukkan melalui amal yang nyata ya. Makanya ada dalam apa namanya sebuah hadis itu ya syukur ya syukur atas nikmat yang sudah diberikan itu ya bagaimana kita terus mendekatkan diri kita itu dengan Allah ya dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, termasuk juga Pak menjauhi segala hal yang sudah dilarang oleh syariat agama kita. Jika dalam kondisi sebaliknya, ketika kita diberikan nikmat kok kemudian membuat kita itu atau seseorang itu semakin jauh dari Allah, maka itu bukan sebuah nikmat lagi, maka itu akan menjadi sebuah yang namanya musibah. Makanya apa namanya Imam Ibnu Katsir ya mengutip dengan salah satu hadis yang cukup populer dari Abu Hazim itu mengatakan seperti ini.
kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Ya. Jadi setiap nikmat yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah, ya, yang tidak digunakan untuk kemudian atas anugerah nikmat itu membuat dia semakin dekat kepada Allah, maka fahiya baliyah, ya. Maka itu hanyalah sebagai musibah saja baginya. Makanya ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain dari Al Hasan Al Basri itu mengatakan innallaha la yumatti'u bin ni'mah ma syaa fa idza lam yashkur 'alaiha qalabaha adaban. Ya, sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya, masya fa idza lam yushkar, ketika seseorang tidak bersyukur, ya, tidak mau bersyukur kepada siapa, atas pemberian Allah itu sendiri, alaiha qalabaha adaban, maka nikmat tersebut bisa berubah menjadi namanya azab atau siksa. Mungkin kita pernah mendengar, ya, kisah Korun, ya. Saya kok kebetulan agak kurang ingat, itu kalau tidak salah masih di antara di surat An-Naml, ya, surat Al-Qasas. Jadi salah satu statement, ya, statement dari Korun, ya. Tentu Korun kita tahu, ya, dengan anugerah rezeki yang begitu luar biasa, ya. Dan hari ini tidak ada tandingannya, orang terkaya konglomerat di Indonesia tidak ada tandingannya itu. Dalam sebuah riwayat itu kan sampai kemudian kunci gudangnya itu tidak kuat dipikul satu orang, sampai butuh 5 orang yang benar-benar tubuhnya itu luar biasa. Itu kunci gudangnya saja. Jadi salah satu statement Korun yang diabadikan di Al-Quran, ya, ketika diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah, dia katakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kalau tidak salah surat Al-Qasas, ya, Bapak Ibu, ya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Sejatinya, ya, yang dikaruniakan kepadaku, yang melekat kepadaku, yaitu harta duniawi yang melekat kepadaku itu, ya, apa? Ilmin indi, ya, atas kerja kerasku, ya. Kata Korun, ya. Ya, atas kerja kerasku, kata Korun seperti itu. Ya, makanya kita dicontohkan dengan bagaimana respon, ya, respon psikologis Nabi Sulaiman ketika diberikan nikmat yang luar biasa. Mereka menyandarkan Nabi Sulaiman menyandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya, ya, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru au am akfur. Sejatinya kenikmatan yang begitu luar biasa itu, ya, keutamaan atau pemberian anugerah yang luar biasa dari sisi Tuhan. Justru dengan kemuliaan, kenikmatan yang sungguh luar biasa itu mengujiku, kata Nabi Sulaiman seperti itu. Ya beluani, ya. Ashkuru au am akfur. Apakah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Apakah kebalikannya? Apakah hamba yang tambah justru kufur atas karunia nikmat yang Allah berikan? Nah, itu, ya. Mungkin hari-hari ini kita bisa uh, bisa tahu sendiri, ya. Nah, atau mungkin kita, oh iya, semua itu atas karunia karunia Allah. Tentu nikmat itu harus diwujudkan melalui amalnya, tidak hanya berhenti pada tatanan lisan saja. Maka di layar yang ada di depan kita ini adalah sebuah kenikmatan, kebahagiaan yang tentu kita harus sadar ini nikmat yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Maka di saat seseorang itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan, ya, ya, kita seperti ini kan meskipun terpisah oleh jarak, ya, ya, kita di jagat yang sama, ya, itu jagat maya, yaitu tidak lain untuk menuntut yang namanya ilmu, yaitu khususnya lagi ilmu agama, pemahaman terhadap agama kita. Ya, maka banyak, ya, dalil-dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun hadis, ya, yang menunjukkan begitu luar biasanya, begitu keutamaan dari amalan yang kita anggap sepele saja. Mungkin kalau di dunia offline, ya, atau mungkin ya, kehidupan sehari-hari kita lah. Kita datang ke masjid ketika ada kajian, ya, dimanapun berada. Meskipun dalam tanda kutip, mohon maaf, datang ke masjid tiba-tiba kena AC masjid, kena angin itu, ya, ngantuk Ustaz sambil sandaran gitu, ya. Pun juga demikian hari ini, yang penting kita masuk saja, ya. Kalau di masjid mungkin hadir saja. Kalau di online seperti ini, masuk saja.
Meskipun dalam perjalanannya yang apa namanya yang menyampaikan materi kadang-kadang baru pembukaan tiba-tiba langsung ngantuk berat Ustaz. Soalnya ya begini. Nah, nggak apa-apa, yang penting hadir saja. Itu apa namanya keutamaan yang langsung kita rasakan ketika dunia itu memang benar-benar ini. Maka sabda Nabi itu salah satu yang mungkin kita juga sering dengar ya, bahkan mungkin beberapa di antara kita atau bahkan semua yang ada di sini hafal ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu, dalam riwayat yang lain sahalallahu bihi tariqan ilal jannah ya. Ya, jadi siapapun itu ya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, baik yang masih muda maupun yang sudah pasca muda, saya tidak pernah nyebut lansia ya. Masa yang orang lansia itu juga pernah mengalami masa muda ya. Yang apa namanya menempuh perjalanan atau menempuh apa namanya sesuatu ya, yaitu sayal tamisu fihi ilman, untuk kemudian apa memperoleh pengetahuan ya, atau istilahnya menuntut ilmu itu sendiri ya, maka dimanapun itu adalah apa namanya guru terbaik. Maka ada yang katakan kehidupan adalah guru terbaik. Dulu salah satu apa namanya pimpinan di pesantren ya di Ponorogo itu pernah buat apa namanya pernah buat buku buku catatan keseharian ya, dan itu memang baru benar-benar saya rasakan ya, kehidupan mengajariku gitu ya, alamat mil hayat gitu ya, di kehidupan mengajariku. Maka banyak dari momen-momen kehidupan itu yang sejatinya menjadi guru kita ya. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka kata Nabi, maka orang yang seperti itu, yang istilahnya berjihad di jalan Allah, salah satunya melalui apa? Melalui apa namanya? Hadir dalam sebuah majelis ya, untuk menuntut ilmu itu sendiri. Maka kata Allah, janjinya Allah apa? Sahalallahu, sahala itu apa? Dimudahkan ya. Allah akan memudahkan bagi siapa? Lahu itu kembali ke siapa? Teman. Man itu siapa? Siapapun orang di situ. Ya, siapapun orang itu ya akan dimudahkan sama torikon ilal jannah ya, jalan menuju surga itu akan dimudahkan ya. Dia senantiasa apa hatinya senantiasa terpaut dengan majelis, mungkin dalam tanda kutip di hatinya akan terpaut selalu dengan yang namanya masjid atau forum-forum pengajian-pengajian. Ada salah sebuah hadis yang panjang juga ya, itu kan apa salah satu 7 golongan yang mendapat naungan ya ketika di akhirat nanti, salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid ya. Seorang yang hatinya senantiasa terpaut ya Pak kepada masjid. Maka sebenarnya pembahasan ini ya, cuman ini saya concernnya agak saya bedakan ya. Beberapa hari kemarin ya, dan itu berurutan tuh ya di masjid yang berbeda. Itu memang kita harus ketahui bersama bahwa hari ini memang masjid itu krisis generasi ya. Masjid itu krisis generasi muda. Maka di tahun yang baru ini kita ayo sama-sama ya bareng-bareng ya. Ya bareng-bareng berhijrah ya, tentu hijrah dalam konotasi yang positif ya. Berhijrah kepada hal yang lebih baik, khususnya bagaimana masjid itu ya bisa mengayomi semua kalangan. Masjid itu bisa mengentaskan apa semua persoalannya, tidak kecuali persoalan-persoalan dunia itu sendiri. Itulah Bapak Ibu ya, tadi ya salah satu keutamaan nih. Mungkin hadis yang tadi sudah sering kita hafal. Bahkan ada sebuah hadis yang mungkin termasuk sering saya sampaikan di mana-mana ya. Ada sebuah hadis yang panjang sebenarnya. Salah satu fadilah, salah satu keutamaan apa namanya sebuah majelis, sebuah halakoh itu ya akan diberikan yang paling sering kita rasakan ya apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Ya. Orang itu akan diberikan apa? As-sakinah itu apa? Ketenangan. Tenangan. Ya, ketenangan. Ya, ketenangan tuh hari ini mahal ya, Bapak Ibu ya. Apalagi di situasi yang seperti ini, ketenangan sangat mahal sekali. Ya, makanya kadang-kadang saking begitu tenangnya ya, nah, kita masuk di ruang layar ya atau jagat maya ini, di layar yang sama ini ya, kadang udah agak berat gitu ya. Itu, itu ya salah satu bentuk sakinah itu tadi ya. Maka sakinah ini mahal ya, tentu salah satu benefit ya yang kemudian Allah kasihkan kepada orang yang duduk, orang yang hadir, menghadiri sebuah halaqah, sebuah majelis ya tadi. Salah satunya illa nazalat alaihimus sakinah. Dan masih banyak itu panjang kelanjutan hadisnya itu ya.
Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan membahas terkait apa judulnya tadi itu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Dan Ya, moga itu kelihatan ya, enggak terlalu kecil ya. Saya coba perbesar kok ternyata nanti enggak kelihatan itu ya. Jadi kita hari ini tuh membahas apa itu ya? Hijrah ya, hijrah yang sesungguhnya. Hakko jihadih. Nah, kalau di Al-Quran tuh ya. Karena kan kita baca itu ya, hakko jihadih ya. Nah, jihad yang benar-benar ya, atau jihad yang sesungguhnya ya. Sehingga ini kemudian apa? Menjadi momen untuk kita bermuhasabah ya, momen untuk kita apa? Refleksi ya, momen kita untuk bermuhasabah atau bercermin diri ya pada tahun yang baru ini, yaitu di tahun 1448 Hijriyah ini. Ya, bagaimana di tahun yang baru ini, apakah kemudian nanti itu ada pembahasan yang apa namanya, ya moga-moga cukup ya, sebenarnya panjang sekali, tapi moga-moga intinya kita dapat ya. Ya, pada intinya kita dapat istilahnya worldview atau sudut pandang tertentu agar apa di tahun-tahun yang baru ini ya, ya dengan anugerah usia yang diberikan kepada kita ini ya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun lebih itu ya. Maka kita harus bersyukur meskipun ada sebuah berita yang mengatakan itu hoax ya. Dulu kalau tidak salah ingat waktu 2023 ya atau 2022 gitu. Entah itu situsnya disadap atau enggak ya, saya nggak paham ya. Pernah rame itu, pernah viral itu. Ada yang screenshot sampean. Jadi WHO itu pernah merilis sebuah rilisan ya. Jadi orang dikatakan apa namanya, orang tua itu ya, dikatakan orang tua itu ketika usianya 100 apa 90 sampai 100, dan sudah dikatakan tua sekali itu ya 100 ke atas. Maka kalau kita masih di bawah 90, alhamdulillah masuk kategori dewasa atau muda itu ya, kalau nggak salah ingat itu saya. Dan itu sempat ramai postingan itu. Itu ya, itu apa namanya, terus kita istilahnya apa ya, introspeksi ya. Jangan sampai hari-hari ini itu lebih buruk dari hari-hari yang sudah kita lalui, yang apa namanya, hari-hari yang kemarin-kemarin atau tahun-tahun kemarin. Maka alhamdulillah di tahun ini kita dipertemukan kembali oleh Allah ya, di tahun ini 1448 Hijriah. Makanya sebenarnya kata Hijriah itu juga mengandung makna perubahan itu ya. Makanya dalam satu akar kata yang sama itu ya, Hijriah dengan hijrah itu sendiri ya, maka ada satu, kalau ditarik itu akar katanya ya sama. Tentu maksud dari kata tersebut, orang itu tidak hanya tahu, dituntut untuk tahu oh ternyata sudah ganti kalender hijriah, nah, bukan, tapi menjadi momentum yang sama. Ketika tahun berganti itu ia harus kemudian menjadi pribadi atau individu yang berhijrah atau menjadi pribadi yang lebih baik ya. Maka tentu kita sebagai umat muslim ya, terlepas dari ormas apapun, jadi ormas itu ya bukan agama baru gitu ya. Nah, ya, bukan agama baru. Hari ini kan kita dikotak-kotakkan itu kan ya. Nah, ya harusnya hal yang sama tapi dibeda-bedakan, hal yang beda coba disama-samakan gitu kan. Ya, kita dalam sujud yang sama menghadap arah kiblat yang sama. Maka di kata netizen di medsos manapun, di zaman yang sudah katanya perang drone ini, ya sudahlah, perkara-perkara yang lalu itu tidak usah dibawa sampai hari ini. Tujuan kita sama ya, tujuan kita sama. Maka termasuk momentum-momentum apa namanya, Muharram yang dulu mungkin ya Bapak Ibu pernah rasakan itu ya, di apalagi di dataran Pulau Jawa itu sendiri ya, yang kental akan apa namanya, apa namanya, ritual-ritual mistis itu sendiri ya. Maka di tahun yang baru ini, kemudian saya pribadi ya mengajak kepada kita semuanya yang hadir di layar ini ya, ya dengan mengatakan pada apa namanya, hati kecil kita masing-masing, yaitu dengan mengatakan apakah di tahun yang kita jalani saat ini, di tahun ini atau bahkan hari ini ya, kita lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, atau dalam tanda kutip mohon maaf, apakah justru kita lebih buruk ya, gitu-gitu saja ya. Nah, maka itu coba ditanamkan kepada hati kecil kita masing-masing ya. Kita tancapkan dalam hati kita masing-masing, apakah kita ini sudah apa namanya, berada di jalan yang baik dan terus menjadi pribadi yang lebih baik, apakah kita selama ini ya tambah lebih buruk, tambah lebih buruk, tambah lebih buruk.
Nah, maka dengan apa namanya nuansa yang baru di tahun yang baru itu sendiri, kemudian kita kenal yang namanya sebuah resolusi, ya. Nah, tapi kata-kata resolusi ini tagline ya atau apa tagline itu yang paling enak ya. Ya, kata kunci yang sering muncul, kata-kata resolusi itu selalu muncul dalam algoritma SEO ya. Kebetulan saya juga merawat sebuah website itu ya. Ya, dalam sebuah SEO itu selalu trending di akhir Desember. Itu artinya apa? Orang itu lebih sering mengakses ketika Desember ke Januari. Padahal Islam itu apa? Punya kalender. Apa namanya? Hijriah itu sendiri yang kemudian dimulai dari bulan Muharram itu sendiri. Yaitu resolusi. Tentu resolusi ini maknanya multi tafsir ya. Maksudnya multi makna. Tergantung konteksnya apa. Itu kalau konteksnya misalkan dalam apa? Dalam fotografi ya atau videografi tentu resolusi itu mengarah kepada apa? Kualitas gambar ya, Bapak Ibu ya. Ya, itu resolusinya apa pecah itu ya kurang tinggi ya. Jangan pakai yang di bawah HD itu apa ya? Ya apa namanya? Yang rendah SD ya. Nah, tentu kualitas resolusi yang SD itu masih kalah jauh dengan yang 4K misalkan. Kualitasnya lebih jernih misalkan kita lihat kajian di YouTube itu ya. Kita kan bisa setting gitu, dari yang paling jelek resolusinya sampai yang paling bening ya. Nah, atau paling apa kalau dalam bahasa ini ya, paling glowing ya. Nah, resolusi yang paling glowing itu kan 4K ya hari ini tuh ya. Nah, apa namanya? Tapi yang dimaksud di sini tentu resolusinya bukan itu, tapi resolusi kepada personal hubungannya atau individu. Atau kemudian dalam bahasa agama kita kenal yang namanya apa? Hijrah ya, hijrah atau perubahan menjadi ke arah yang lebih baik ya. Tentu kita tahu ya dalam slide itu mungkin bisa digeser itu. Nah, apa resolusi itu apa ya yang hubungannya dengan personal itu ya. Yaitu sebuah tekad ya dalam KBBI itu ya. Kita bisa cek ya. Tekad atau komitmen ya. Nah, untuk apa? Untuk kemudian menjadi pribadi atau individu yang lebih baik dari hari ini dari hari sebelumnya, hari ini harus menjadi lebih baik. Atau mungkin dari bulan sebelumnya, bulan ini harus lebih baik. Atau mungkin tahun sebelumnya, baik tahun ini harus menjadi lebih lebih baik. Ya, itu menjadi berbagai aspek ya. Bisa berupa ibadah ya, bisa berupa perubahan moral kita, bisa ya berhubungan dengan apa hubungan kekerabatan kita mungkin tahun yang lalu renggang hari ini pengenlah menyambung lagi hubungan kerabatan itu baik itu pun juga termasuk apa dalam sebuah pekerjaan atau kesibukan yang hari ini kita lakukan ya misalkan membangun sebuah bisnis bagaimana resolusi di tahun ini bahwa profitnya meningkat atau mungkin dalam hal yang lain juga sama intinya ada sebuah grafik perubahan dari yang mungkin titiknya rendah ke titik yang paling paling tinggi ya maka maka kita apa namanya diingatkan kan dengan sebuah hadis mungkin terjemahnya itu kita sering ingat ya tapi Arabnya itu agak sering lupa di layar itu sudah tercantum ya maka Islam sejatinya adalah agama yang mengajarkan kepada kita budaya apa perbaikan diri secara terus menerus atau hijrah itu sendiri esensi dari hijrah itu sendiri atau transformasi diri itu sendiri ya di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robih ya artinya apa barang siapapun orang ya yaumuhu yang hari-harinya khairon ya itu lebih baik ya selalu lebih baik terus ya min amsihi ya amsi itu apa ya kemarin hari yang lalu ya maka kata Nabi fahuwa robih maka ia apa namanya beruntung ya maka kalau kita analogikan dengan sebuah usaha sebuah bisnis misalkan kita punya bisnis punya usaha misalkan ya maka ketika profitnya bahkan ya profit ya keuntungannya ya selalu bertambah selalu bertambah itu kan kita termasuk ya atau bahkan ada yang mengatakan pada kita alhamdulillah bisnisnya sukses ya Pak ya nah itu berarti apa profitnya ya bertambah baik dari hari ke hari berikutnya minggu ke minggu berikutnya atau bulan ke bulan berikutnya senantiasa ada peningkatan profit itu sendiri tapi ada yang kedua disampaikan wa mangkana yaumuhu niflah ya
siapa orang itu atau barang siapa ya yaumuhu yang hari ini mislu amsihi ya itu ya nggak ada grafik lebih baik tapi ya gitu-gitu aja ya stuck gitu-gitu aja ya. Bahwa maghbunun ya maka kata Nabi orang yang ya gitu-gitu aja kehidupannya yang nggak bertambah baik ya sudah gitu-gitu aja ya kebaikannya ya gitu-gitu aja juga ya. Maka kata Nabi bahwa maghbununnya merugi. Maka kalau kita analogikan dengan hal yang paling mudah dengan tadi sebuah bisnis ya. Ketika bisnis itu tidak bisa mencapai profit, ya yang penting modal kembali. Nah, sehingga buat gaji karyawan, buat gaji pegawai, ya sudah cukup. Tapi masuk ke kita itu mungkin ya nggak ada mungkin ya. Kan kita nggak rugi, tapi ya nggak dapat apa-apa. Mungkin ya dapat lelahnya saja. Nah, itu. Tapi yang apa namanya yang jadi titik poin dalam hadis ini yang terakhir. Wa mangkana yaumuhu syarron. Ketika hari-hari ini ya yang kita lakukan ini syarron ya tidak kemudian menjadi lebih baik atau bahkan mohon maaf ya, naudzubillah, menjadi lebih buruk ya. Menjadi lebih buruk ya. Dari apa? Min amsihi dari hari-hari kemarin ya. Tahun ini ya tidak menjadi lebih baik, tapi justru apa? Tambah lebih buruk ya tambah lebih buruk, baik apapun yang melekat pada dirinya, termasuk moralnya, ibadahnya itu sendiri. Ya, tidak kemudian menjadi lebih baik, maka kata Nabi bahwa mala'unun. Maka orang itu apa? Terlaknat. Ya, bukan hanya rugi ya. Kalau rugi itu mungkin istilahnya dalam dunia bisnis ya rugi sekian persen mungkin ya. Tapi kalau yang dimaksud terlaknat di sini apa? Ya benar-benar gulung tikar ya. Maka kalau di slide itu kalau nggak salah saya kasih gambar apa itu ada tiga kalau nggak salah. Mungkin mungkin bisa digeser itu ya. Ya, makanya nah itu ada tiga gambar itu ya. Nah, supaya ilustrasi kita lebih lebih mudah memahami hadis ini. Maka melalui hadis tadi itu kita diajarkan ya bahwa kita sebagai orang mukmin ya seharusnya memiliki arah yang lebih baik atau transformasi diri itu sendiri. Harus bergerak maju atau maju di sini apa ya hijrah tadi sesuai dengan em, makna dasar dari kata hijriyah itu ya. Berganti tahun ya harusnya apa? Bergerak maju terus. Jangan sampai kemudian apa? Bergerak tapi tidak maju. Nah, biasa apa? Mundur itu sendiri. Nah, maka dalam hadis tadi titik poinnya apa? Jika kita tidak bertambah lebih baik ya, minimal ya, standar minimal itu apa? KKM-nya ya, atau apa mungkin IPK minimalnya mungkin dalam anak kuliahnya. Itu jangan sampai apa? Anjlok ya, jangan sampai apa? Mundur ya. Jangan sampai lebih buruk itu minimal itu seperti itu. Itu sudah minimal, tidak ada lagi Ustaz mungkin kalau ibu-ibu. Ini nggak bisa kurang ya. Nah, itu minimal dalam dalam hadis itu kita diajarkan minimal jangan sampai apa kita itu menjadi orang yang mundur atau apa ya ketinggalan dalam konteks ini ya bukan ketinggalan zaman tapi apa ketinggalan dalam amal ibadah dalam kebaikan itu sendiri ya maka di ilustrasi gambar itu kita jelas ya kalau ingin lebih baik berarti ya hari-harinya harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya ya. Makanya dikatakan bisnis yang maju profitnya selalu bertambah ya tapi kalau grafiknya kita stuck ya bahkan sedikit-sedikit turun gitu ya atau stuck di gitu-gitu aja ya kita tidak dikatakan memiliki bisnis usaha yang maju ya sudah stuck bisnisnya tapi kalau dari grafik yang biasa-biasa kemudian menjadi grafik yang trennya terus menurun seperti rupiah itu ya. Kalau rupiah trennya terus menurun. Nah, itu dikatakan apa kalau dalam hadis tadi malaunun. Nah, kata apa ya gulung tikar ya. Karena terlalu sering nggak menerima profit ya, nggak menerima hal yang lebih baik. Tapi yang pertama itu bukan profitnya, tapi apa? Ya kerugiannya ya, pajak-pajaknya nunggak semuanya, hutang-hutangnya nunggak semuanya. Ya, sehingga apa? Ya akan menjadi apa? Gulung tikar atau bahasa hadis tadi ya. Terlaknat orangnya seperti itu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tentu mungkin ya dalam hal ini bapak-bapak yang sering mendengar ya. Biasanya ketika khotib mengatakan ketika di sholat Jumat itu kan kita sering dengar sebuah ayat ya, mungkin di slide bisa digeser. Jadi sebuah ayat yang kemudian mungkin beberapa di antara kita hafal, yaitu juz 28. Suratnya surat Al-Hasyr ya, surat Al-Hasyr. Kalau surat Al-Hasyr ini mungkin masih seperempat awal ya.
Bapak atau ibu-ibu yang sudah pernah menghafal juz 28, meskipun agak kurang-kurang ingat ya. Nggak apa-apa, karena kita itu bukan Ibnu Abbas ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita tahu sahabat Ibnu Abbas itu apa? Ya, orang yang terkenal hafalannya itu seperti fotokopi. Ya, kalau kita-kita ini kan enggak ya. Begitu dihafal, sulitnya Masya Allah itu ya. Sehari semalam nggak bisa tidur, padahal cuma hafalkan 3 ayat, 2 ayat. Nah, ternyata dibuat sarapan. Mungkin apa? Kalau di Jawa Timur itu yang terkenal rawon ya. Dibuat makan itu hilang semua itu. Ya, hafalnya susah, tapi hilangnya juga Masya Allah itu cepat sekali. Ya. Buka ada ayat tadi di surat Al-Hasyr, ayatnya berapa itu ya? Oh, ada nggak di situ? Ada nggak Al-Hasyr? Nah, itu ya betul. Nah, Al-Hasyr ayat 18. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nanti dari ayat ini kemudian ini menjadi titik poin kita. Itu nanti uraiannya sampai akhir itu nanti ya. Jadi ada 2 poin yang kita apa namanya sorot di situ. Yaitu pertama, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hari yang kedua, khabirum bima ta'malun. Fa innallaha khabirum bima ta'malun. Terjemahnya apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan ya, khusus spesifik ditujukan kepada siapa? Amanu, orang-orang yang beriman. Ya, ya ittaqullah, ya bertakwalah kepada Allah. Ya, tentu takwa di sini ya jangan hanya diartikan sebagai apa? Ya ingat sholat, ingat puasa, ingat zakat, ingat sedekah saja tidak. Ya, kita dalam pemahaman yang lebih umum dan menyeluruh itu bisa kita dapati antara percakapannya sahabat Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu pernah tanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ya Ubay ya, mahwal takwa, apa itu takwa? Dan Ubay begitu luar biasa, jawabannya nggak langsung to the point ya, tapi diilustrasikan dulu. Oh ya, ya Umar, wahai Umar, apakah kamu itu pernah lewat sebuah gang, sebuah jalan, ya, ini hadisnya panjang. Kalau nggak salah riwayatnya Imam Muslim. Apakah engkau pernah lewat sebuah jalan, di mana jalan itu banyak durinya, banyak pakunya, kalau hari ini mungkin ya. Mungkin banyak hal-hal yang mengganggu jalan itu sendiri. Lalu jawabannya Umar itu tentu realistis ya. Tentu saya pernah lewat itu, wahai Ubay. Pernah lewat jalan seperti itu. Nggak mungkin kalau di Indonesia nggak ada jalan berlobang misalkan ya. Nah, mungkin ada jalan yang nggak berlobang itu yang baru diaspal ya. Tapi banyak yang lobangnya yang nggak kefoto mungkin. Biasanya kalau di akhir tahun itu kan sudah banyak jalan yang diaspal tapi tidak semuanya ya. Mungkin tujuannya saya nggak tahu. Mungkin ya sedikit-sedikit atau bagaimana. Mungkin kita husnuzon saja. Dia ya, tentu kata kata apa kata Umar bin Khattab menjawab, ya tentu saja saya pernah, wahai Ubay. Lalu kemudian barulah kemudian di situ sahabat Ubay bin Ka'ab itu mengatakan, ya itulah hakikat takwa, ya, ya itu tadi berhati-hati ya dalam segala apa namanya dalam segala aktivitas kehidupan kita, ya seperti ibarat orang yang melewati jalan yang banyak duri tadi, ya tentu kalau nggak ada jalan lain pasti kita akan lewat jalan itu dengan sangat hati-hati agar kemudian kita tidak sampai misalkan kena pakunya, kena apa durinya dan lain sebagainya. Nah, di situ ada uh, titik poin dalam ayat itu yang Allah firmankan itu. Wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Ya. Wal tandur dan hendaklah setiap individu, setiap orang ya itu apa? Ma qaddamat liwat. Ya, istilah dalam bahasa kita ya harus tahu skala prioritas kita, jangka panjang kita, ya, jangka panjang kita terus di apa? Dipersiapkan, ya. Makanya di situ kata-katanya waltan untuk perhatikan, maksudnya dirilah apa namanya, ya introspeksi dirilah. Ya. Makanya di apa namanya penjelasan tafsirnya Imam As-Sa'di kalau tidak salah ya itu di apa namanya uh, layar bisa digeser sedikit. Nah, wal tandur nafsun makot lihat. Makanya di situ ada apa? Keterangan dari tafsirnya Imam As-Sa'di kalau tidak salah. Saya warna kuning. Setiap individu wajib melakukan apa? Introspeksi, ya, atau evaluasi atau perhitungan terhadap amal-amal yang
ia lakukan. Sehingga apa? Maaf, tafsir Al-Wasit ya. Tafsir Al-Wasit bukan tafsirnya As-Sa'di. Sehingga apa? Ia melakukan sesuatu perbuatan, suatu amalan kecuali itu baik ya dan bermanfaat untuk hari esoknya, yaitu apa? Akhiratnya itu sendiri. Wattaqullah, nah itu tegaskan lagi, bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun. Allah itu apa? Maha teliti, maha mengetahui apa? Atas yang kamu kerjakan, atas yang kita kerjakan. Kalau dalam tafsirnya Imam As-Sa'di di situ apa namanya? Dikatakan, dijelaskan, maka sejatinya ketika seseorang itu sadar bahwa Allah itu maha tahu ya, apa ya, istilahnya maha teliti ya atas apa yang dikerjakan oleh hambanya ya, ya. Makanya dalam bahasa itu kita kenal mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Itu kalau di dalam kitab Arba'in Nawawi hadisnya nomor 2, panjang itu. Nah, itu kan cerita singkatnya. Ketika itu apa? Nabi sedang duduk didatangi orang yang tak pernah beliau kenal, kemudian tiba-tiba tanyanya bukan alamat juga ya. Tanyanya apa? Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Maka kita kenal istilah ihsan itu apa? Antak budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Ya, fa in lam takun tarahu, ketika kita tidak bisa melihat, anggaplah atau ingatlah bahwa Allah itu apa? Fa innahu yaraka, melihat kita. Kita senantiasa diawasi. Maka beberapa tahun yang lalu saya nggak tahu pas ingatnya itu di tahun berapa ya. Tapi ini sempat ramai juga ya di algoritma media sosial itu. Nah, ada yang mengatakan dalam bahasa Jawa ya, Gusti Allah boten sari, atau Allah itu tidak tidur ya. Nah, memang benar, tapi yang mengatakan seperti itu tambah menyalahi apa yang disampaikan ya. Ternyata iya apa? Ya istilah ke dalam bahasa kita itu apa? Maktan ya. Nah, justru yang membuat kebijakan yang seolah-olah ya nggak ngapa-ngapain, tapi itu dia ikut andil sepenuhnya itu. Maka tadi, ya, ketika seseorang sadar bahwa Allah mengetahui atas segala apa yang dikerjakan oleh hambanya, ya, tidak ada satupun amal yang tersembunyi dari kalkulasinya Allah, ya, termasuk tidak ada pula yang hilang dari kalkulasinya Allah, ya, dan tidak ada pula yang diabaikan oleh Allah. Maka kesadaran tersebut apa? Harusnya apa? Menjadikan orang itu senantiasa hati-hati, ya, atau termasuk apa, semakin serius pun ya, sungguh-sungguh dalam beramal itu sendiri. Ya tentu amal di sini amal yang positif ya, karena dia sadar bahwasanya diawasi. Allah itu tidak pernah tidur ya. Puluh berapa ya, bukan hanya per 7 ya, mungkin ya selamanya sampai akhir ya. Maka dia harus apa, termasuk ya serius, tekun ya, hati-hati. Oh ya, Allah mengawasi kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Itu bisa digeser di slide berikutnya. Maka di slide berikutnya yang kemudian kita turunkan pembahasan kita ya hari ini yang berkaitan dengan transformasi diri, yaitu bagaimana kita menjadi di tahun ini menjadi pribadi yang lebih baik atau berhijrah yang benar-benar ya, atau hak jihadi atau jihad yang sesungguhnya atau hijrah yang sesungguhnya itu sendiri. Lalu kemudian apa yang membuat kita semangat kita ya, spirit kita dalam beribadah itu naik turun ya. Tentu ibadah ini jangan hanya kita pahami sebagai amalan-amalan ubudiyah saja, seperti ya sholat ya, terus apa lagi ya, puasa ya. Tentu segala hal aspek yang nilainya itu bernilai ibadah ya, apapun itu. Maka salah satu hal yang sering membuat seseorang ya, istilahnya ya naik turun itu sendiri ya, karena mungkin salah satunya ya terlalu apa, sibuk memikirkan yang namanya validasi dari sesama makhluk, sesama hamba, atau ya sibuk memikirkan atau sibuk mencari penilaian sesama hamba manusia itu sendiri. Maka kadang ada seseorang yang semangat ketika apa, kalau tidak ada orang itu males rasanya, tapi kalau banyak orang senang, semangat ya.
Senang apa? Ada sanjungan yang masuk atau pengen ada penghargaan yang dinisbahkan, yang disematkan ke orang tersebut. Nah, dalam kondisi yang sebaliknya apa? Ketika tidak ada yang tahu, tidak ada yang perhatikan, ya. Kadang seseorang apa? Sudah mulai malas, nggak ada orang. Ya. Kadang mungkin di masjid ya, karena yang ikut kajian di masjid misalkan hanya orang sedikit itu ustadznya yang ngisi tidak ada orang, tidak ada jamaah yang hadir cuma 5 orang misalkan. Ya adalah males nah males lah karena nggak rame, nggak ada temennya, nggak enak, mungkin garing gitu ya dalam bahasa kita. Garing, nggak ada yang apa namanya diajak ngobrol kan gitu. Mungkin orang mulai mulai apa namanya menurun ya, atau malas gitu kemudian ya, atau menganggap amal yang ia lakukan tuh ya tidak ada artinya apa-apa, atau ya ini mau ke masjid tapi tidak ada orang ya. Cuma 5 orang misalnya. Ya. Nah, sehingga ia enggan atau tidak jadi apa di masjid ya, padahal itu luar biasa kalau kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid itu sendiri. Tentu makmur dalam hari ini dan senantiasa menjadi apa namanya, eh, yang hal yang paling sering saya sampaikan juga karena ini menjadi sesuatu yang urgent memang ya di masjid itu sendiri. Maka ya tentu makmur dalam hal ini bukan hanya bangunan saja. Kita bersemangat untuk renovasi masjid itu sendiri. Tapi kita lupa esensi yang paling penting yang justru ditekankan oleh Al-Quran itu. Taubah itu ya ayat berapa itu saya nggak pernah ingat itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muttaqin. Maka dalam hal yang sama di situ, di saat yang sama Allah juga tegaskan di situ ada dua aspek ibadah ya yang kemudian menjadi standar masjid masjid yang makmur itu sendiri ya. Salah satunya apa? Kita memakmurkan melalui ya sholat sholat jamaah itu sendiri, baik sholat lima waktu maupun sholat Jumat kita makmurkan ya. Meskipun tidak termasuk dalam kategori takmiran ya atau DKM ya, kita makmurkan melalui apa? Dengan mengajak anak kita ya, generasi-generasi kita atau mungkin cucu-cucu untuk apa? Dikenalkan dengan yang namanya masjid itu sendiri ya, dalam tentu apa memakmurkan dalam konteks kegiatan tadi. Itu salah satu yang bisa kita apa namanya latih sejak dini istilahnya ya. Supaya apa 2045 itu supaya benar-benar menjadi generasi emas ya. Kalau nggak dipersiapkan, nggak dimulai dari institusi yang paling kecil, yaitu keluarga, ya 2045 bukan Indonesia emas ya, tapi Indonesia cemas katanya seperti itu. Ya, itu memang perjalanan yang harus benar-benar kita kawal dalam pengawal generasi-generasi muda hari ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sehingga dari situ kita tahu bahwa apa namanya, kita harus memiliki yang namanya kesadaran ya, kesadaran yang lebih tinggi dari itu ya, yakin bahwa setiap amal yang kita kerjakan ya, tidak ada satupun kebaikan yang luput dari pengawasannya tadi. Innallaha khabirun bima ta'malun. Mungkin manusia atau sesama makhluk ya tidak melihatnya ya, mungkin juga apa, tidak ada yang mengucapkan terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu dan sebagainya. Mungkin juga tidak ada yang memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, nah, tetapi Allah itu mengetahuinya dengan apa, sempurna. Jadi maha khobir ya, mengetahui teliti sekali ya, dengan sempurna, kalkulasinya tidak pernah meleset ya. 10 tambah 6 ya 16, tidak 17 ya. Nah, tidak pernah meleset ya. Maka kemudian kesadaran seperti inilah Bapak Ibu ya, yang membuat seorang hamba ya, kita sebagai seorang hamba tidak meremehkan segala amal ibadah yang kelihatannya sepele atau yang kelihatannya kecil ya. Ya, dia tetap menjaga sholatnya ya. Istilah menjaga sholatnya banyak aspek ya, termasuk istilahnya enggak molor ya, termasuk ya tidak dijadikan satu ya, misalkan subuh dengan duha ya, misalnya isya dengan subuh ya dan lain sebagainya. Dan dari aspek apapun termasuk apa sholat berjamaah itu sendiri ya, meskipun sholat berjamaah itu tidak wajib, meskipun ada yang mengatakan wajib, tapi itu sunnah yang begitu ditekankan ya, ditekankan. Bahkan dalam tanda kutip mohon maaf misalkan ketika ketinggalan sholat
jamaah di masjid pun misalkan ya ketika ada makmum masbuk ya istilahnya yang sama-sama telat ya ya marilah membentuk jamaah ya jangan hanya apa kadang saya sering lihat itu fenomena ketika di mana di masjid-masjid mall ya, ya sudah sholat sendiri-sendiri semua nah harusnya apa ya berjamaah itu sendiri karena di samping pahalanya yang luar biasa maka dalam banyak hadis itu memang ditekankan untuk apa sholat berjamaah itu sendiri. Maka tadi ketika kita sadar bahwasanya innallaha khabirum bima ta'malun, jangan sampai kemudian kita menjadi individu yang meremehkan hal-hal yang terkecil ya. Bisa tetap menjaga sholat kita ya, tetap ya baca Al-Qur'an ya, tetap juga apa menafkahkan sebagian harta kita, tidak semuanya ya. Kalau semuanya mungkin hibah ya. Nah, atau mungkin apa dan lain sebagainya. Karena yang kemudian Allah tekankan dalam ayat yang sering muncul di banner ketika itu adha itu apa fasol di rabbika wanhar. Nah, itu ketika disambungkan ya di ayat sebelumnya inna a'toina kal kausar ya. Sesungguhnya kata Allah kami a'toinaka memberimu ya Muhammad ya al kausar nikmat yang banyak. Memang secara apa namanya kasat mata ayat ini memang ditujukan kepada Nabi. Nah, diberikan kenikmatan yang luar biasa, salah satunya Al-Kautsar, salah satu telaga yang nanti dikunjungi oleh umatnya di hari kiamat. Masuk umatnya Nabi Muhammad itu paling banyak di antara umat-umat Nabi sebelumnya. Tapi dalam pemahaman yang lebih rinci, ya termasuk juga dalam penjelasan kaidah-kaidah ulumul Quran, itu ada yang mengatakan seperti ini, al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, ketika redaksi itu dalam Al-Quran disebutkan maknanya umum, maka berlaku apa namanya berlaku juga secara universal bahkan hingga akhir zaman ya solid likul zaman memakan. Jadi memang konteksnya pada Nabi Muhammad, tapi karena redaksinya tidak disebut secara khusus kepada Nabi Muhammad, hanya nisbah saja ya, maka apa? Ini kemudian menjadi pijakan dalam mengambil ibroh atau hikmah itu sendiri. Tidak didasarkan atas apa? Kespesifikan atau sebab khususan ayat itu turun. Ya. Sebenarnya ayat ini turun itu asbab nuzulnya apa? Ketika Nabi di masjid dengan para sahabat tiba-tiba ketiduran, datanglah wahyu ini, turunlah wahyu ini ayat ini tadi. Inna a'tayna kal kautsar. Ya. Nah, maka ketika diberikan anugerah rezeki yang banyak oleh Allah ya, tentu anugerah yang banyak ini bukan hanya harta materi, harta duniawi saja. Termasuk kita diberikan keluarga yang harmonis ya, termasuk kita dianugerahi anak-anak keturunan yang sukses dalam tanda kutip dunianya ya. Termasuk kita diberikan apa namanya urusan pekerjaan, urusan bisnis yang lancar, tidak ada kendala dan lain sebagainya. Termasuk juga diberikan kelebihan yang namanya materi itu sendiri. Maka wujudkan di ayat kedua itu fasoli dengan apa? Sholat li rabbika hanya karena Allah Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Nah, maka di situ harus apa? Tadi rasa syukur itu harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka Pak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di situ Al-Quran dengan jelas mengingatkan bahwa sekecil apapun perbuatan atau perubahan sekecil apapun yang kita usahakan hari ini, ya itu sejatinya apa? Tidak akan pernah sia-sia, ya. Bukan pernah yang namanya sia-sia meskipun kita sudah misalkan dari tahun-tahun sebelumnya sudah ingin apa memperbaiki diri ya meskipun masih kecil ya apapun itu istilahnya yang penting arah transformasinya ke arah yang lebih baik ya ya tapi dia apa namanya senantiasa pun dalam menjalani amalan tersebut atau amal ibadah tersebut atau kebaikan tersebut meskipun kecil ya itu tidak akan pernah sia-sia itu pasti ada yang namanya konsekuensinya. Maka di situ Al-Quran mengatakan, mungkin kita semua sudah hafal ya. Insya Allah yang hadir di sini sepertinya saya lihat sudah hafal juz 30 ya. Nah, dari An sampai An-Naba ya. Meskipun kadang-kadang ingat awal-awalnya saja, ya, Amai Tasa'alun ya. Atau apa, Al-Hakumut Takatsur misalkan. Hanya ingat awal-awalnya saja. Paling kita kan kita tahu, itu ada surat Al-Zalzalah ya. Itu, surat yang awalnya apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha itu ya. Tapi yang menjadi titik pembahasan di sini dua ayat terakhir surat Al-Zalzalah.
Dua terakhir surat Al-Zalzalah di situ apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, meskipun gampang gini Ustaz, kalau waktu setoran ya, kadang-kadang kebalik-balik gitu. Kebalik-balik gitu ya. Atau apalagi jadi imam dadakan. Kadang-kadang apa? Kebalik-balik gitu. Yang pertama ketukar syarrayara, baru yang terakhir khairayara. Oh, ganjal ya. Akhirnya apa? Makmumnya pada mengingatkan dia. Jadi kama ya'mal mithqala dzarratin khairayara. Yang pertama kebaikan dulu yang disebut. Barang siapa yang mengerjakan apa? Khairan, yaitu sebuah kebaikan apapun itu ya. Kalau dalam saya dulu pernah menjumpai di terjemah apa ya, Tepat atau Kemenak ya, saya agak kurang ingat. Atau mungkin yang sebelumnya itu pernah diterjemahkan sebagai atau seberat biji sawi gitu ya. Pernah ya, pernah melihat itu ya terjemah teks. Oke, dalam dalam terjemah yang hari ini itu didefinisikan diterjemahkan zarroh saja. Tentu penjelasan detailnya ada di dalam riwayat-riwayat dalam penafsiran-penafsiran para ulama baik yang klasik sampai yang kontemporer itu sendiri. Seberat biji zarroh ya. Zarroh itu apa? Dalam penjelasan tafsirnya Al-Wasit, Imam Al-Baghawi, termasuk dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, itu apa? Dijelaskan zarrah itu ya, nah, seperti ya semut ya, yang sangat kecil. Mungkin hari ini semut itu sudah kecil, tapi ada yang lebih kecil lagi. Maka Imam At-Tabari itu menjelaskan lebih dalam lagi, ya, lebih dalam lagi. Itu sangat kecil bendanya, barangnya, bahkan tidak apa namanya, ya, tidak memiliki seperti nggak memiliki berat, ya. Atau hampir atau ya nyaris nggak ada bobotnya. Mungkin kalau diibaratkan gram itu berapa ya gramatur ya? 0,000 sekian ya, sekian gram ya. Nyaris tidak ada bobotnya, ya. Maka di situ apa khairiyah ya akan melihat yang namanya balasan, konsekuensi, termasuk perubahan kita, perubahan yang kecil ya, meskipun sepele kecil yang kita tekuni hari ini hingga tahun ini, itu ada konsekuensinya, ada balasannya nanti ya. Termasuk juga apa? Perbuatan-perbuatan atau perubahan yang negatif itu sendiri ya, atau tahun-tahun kemarin ya hari ini tidak lebih baik dari tahun-tahun kemarin, dari hari kemarin itu ya keburukan-keburukan itu sendiri ya, itu ada balasannya juga, ada yang namanya konsekuensi ya. Di dunia ini tidak ada yang ada sebab akibat ya, pasti ada sebab akibat, ada konsekuensinya ya, ada yang namanya konsekuensinya. Perbuatan yang keburukan ya, perubahan tidak baik, perubahan yang negatif itu juga tidak akan pernah sia-sia di hadapannya Allah. Pasti ada konsekuensinya. Nah, makanya antara kebaikan dan keburukan, sekecil apapun ya, sepele apapun, seperti tidak ada efeknya apa-apa ya, itu ada apa namanya konsekuensinya. Sehingga pesannya di situ jelas, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil atau perubahan-perubahan kecil, termasuk juga apa, jangan pula meremehkan dosa-dosa yang sifatnya dianggap remeh ya, atau dosa-dosa kecil itu sendiri. Maka di slide berikutnya mungkin bisa digeser. Nah, itu ada dua gambar yang sengaja saya cantumkan. Itu saya pernah menulis sebuah tulisan artikel yang kemudian diterbitkan oleh Majelis Tabligh, publish oleh Majelis Tabligh. Ketika saya tulis ini berangkat atas keresahan saya ya, keresahan saya pribadi. Kadang saya kalau gelisah ya, bukan gelisah dalam tanda kutip, apa namanya, menangis itu bukan ya. Gelisah dalam hal kondisi sosial di sekeliling itu biasanya saya lampiaskan ke sebuah tulisan ya, karena ini menjadi ya dakwah itu yang disampaikan bukan hanya bil lisan, boleh jadi dalam apa bil kitabah, melalui tulisan itu sendiri. Maka saya ingin memanjangkan, istilahnya memanjangkan di sini apa yang menyebarluaskan dalam bentuk tulisan, sehingga mungkin orang yang tidak sampai dalam tatanan bil lisan, dakwah bil lisan ya tetap bisa menjangkau dalam tatanan dakwah bil kitabah, dalam tulisan itu sendiri. Itu saya menulis atas tragedi yang mungkin kita masih ingat ya Bapak Ibu ya. Apa itu? Mungkin kalau itu gambar AI.
ya ada kecelakaan, ada kereta, depannya ada taksi gitu ya. Tentu kita ingat itu ya, di mana itu yang sempat ramai itu ya, Bekasi ya. Di Bekasi itu ya. Ya, itu kita bisa apa namanya mengambil ibrah dari kejadian itu ya. Ya. Itu kan terjadi bermula dari apa? Hal-hal yang dianggap sepele, ya, hal-hal yang dianggap remeh, ya. Mungkin kita mengatakan, cuma gitu saja, ya, cuma nerobos palang kereta saja, ya. Oh, keretanya masih jauh, nggak apa-apa lah saya nerobos aja. Terus keretanya masih masih jauh kok. Ini kalau masih nuntut kalau saya nerobos, soalnya jam kerja, jam kantor mau masuk ini. Ya. Hal-hal yang terjadi yang begitu besar yang kita tahu dalam banyak rilis media ya, termasuk berita televisi, berita di media sosial, itu kan pasti tidak mungkin itu kejadian pertama. Pasti apa? Berawal dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Halah gini aja ya, soalnya cuma gini aja ya. Makanya kita tahu banyak kerusakan-kerusakan besar itu bermula dari apa? Hal-hal yang kecil, ya. Termasuk mohon maaf ya. Nah, hari ini mungkin kita tahu berita korupsi sekian triliun itu mungkin langsung bisa segitu kalau tidak pernah melakukan apa namanya hal-hal yang sepele dulu, hal-hal yang kecil dulu. Maka termasuk juga apa perubahan tadi, ya. Perubahan yang besar ya, arah yang positif tentunya ya. Istilahnya dengan benar-benar hijrah yang sesungguhnya ya, benar-benar apa menjadi pribadi yang lebih baik itu apa langkah kecilnya apa dari apa ya dari hal-hal yang kecil ya yang kemudian diistiqomahkan ya terus dijadikan sebuah kebiasaan atau habit itu sendiri ya. Maka di situ kenapa saya tambahkan screenshot itu ya. Mungkin buku ini pernah ada yang pernah baca Bapak Ibu. Itu buku Atomic Habits ya yang nulis kan orang Muslim tapi isinya itu sangat merepresentasikan ya dan menggambarkan ya dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Ya, maka nanti itu kita turunkan dalam sebuah hadisnya Nabi itu yang sering kita ketahui bahkan ada yang hafal ya. Transformasi besar dalam hidup itu tidak datang dalam istilahnya dadakan saja. Ya. Tidak mendadak jadi seperti keputusan DPR yang jadi semalam gitu ya. Tapi apa? Berawal dari sebuah akumulasi perubahan-perubahan kecil. Sehingga apa? Ketika sudah dilakukan perubahan-perubahan kecil itu lama-kelamaan dia akan apa? Bisa berhijrah dengan sepenuhnya, dengan sesungguhnya. Maka kalau tidak dimulai dari perubahan-perubahan kecil ya, itu akan apa? Itu secara tidak langsung di saat yang bersamaan itu apa? Sudah membentuk sistem ya, membentuk yang namanya sistem itu sendiri. Maka dalam buku itu saya kebetulan lupa halaman berapa. Perubahan ini meskipun 1% ya atau kecil ya anggap saja ini, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Akan membawa dampak tentunya kepada orang yang melakukan perubahan 1% itu sendiri. Dan di saat yang bersamaan itu juga berpotensi perubahan yang sifatnya negatif maupun yang positif beriringan di situ. Kalau dia melakukan perbuatan negatif meskipun 1%, halah gini aja, lagi aja, itu juga nanti akan menjadi menumpuk ya, menumpuk. Sama juga perbuatan yang positif ya, meskipun 1% perubahannya, itu juga nanti akan menjadi yang namanya akumulasi, ya, akan menjadi yang namanya akumulasi. Sebuah akumulasi ya, istilahnya dalam bahasa falsafah apa namanya peribahasa itu sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu kan ya. Nah, kalau tidak salah ingat seperti itu. Ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Poinnya memang ada di hadis. Ya, kita bukan cocokologi ya. Memang kalau kita tarik itu nilai dalam Islam itu luar biasa. Ya. Maka dalam buku itu ada statement yang menarik ya. Penulisnya itu mengutip saya lupa siapa itu ya. Tapi intinya di buku itu bukan ucapan penulisnya, tapi penulisnya mengutip dari salah seseorang itu mengatakan we first make our habit and then our habit make us. Ya, ini luar biasa ini. Ya, ya mula-mula ya yang membuat menjadikan kebiasaan atau habit itu siapa? Ya orang itu sendiri tanpa ia sadari. Baik apa kebiasaan yang baik maupun yang tidak baik ya, baik perubahan yang baik ya maupun yang tidak baik. Hingga kemudian apa? And then our habit make us. Hingga kemudian apa?
kebiasaan itu menjadi yang namanya apa ya, kebiasaan yang ia lakukan menjadi ya buatan yang ia lakukan menjadi sebuah kebiasaan. Maka ketika kita tarik sedikit ya, keluar sedikit dalam pembahasan kita, maka Al-Quran katakan dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir ya, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ayat berapa itu Bapak Ibu? Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ayat 11 kalau nggak ayat 12. Ah, ayat ya 11 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Itu kan titik poinnya kan satu sebenarnya, yaitu apa? Tentang kebiasaan itu sendiri. Bahkan dalam ayat itu dikatakan di situ kebiasaan orang yang merusak tapi dia tidak sadar kalau ia orang yang mufsidun, orang yang merusak, ya. Maka pertama kali yang ia ucapkan orang yang merusak itu mereka pasti akan mengatakan nahnu muslihun, aku ini orang yang muslih, orang yang baik, ya. Apa yang aku lakukan ini baik, ya. Maka Al-Quran tegaskan di ayat berikutnya, ala innahum humul mufsidun, justru kamu itu yang merusak, bukan orang yang muslihun, walakilla ya syurun, akan tetapi kamu apa, tidak menyadarinya, ya, kamu tidak menyadarinya. Maka ketika saya pribadi mungkin sedikit menyorot, kenapa kok kemudian psikologi orang yang merusak itu kemudian kok dia mengatakan muslihun, ya, mengatakan aku ini orang yang muslih, orang yang baik, orang yang membawa kemaslahatan. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Mungkin boleh jadi, ya, ia terlahir atau anggapan itu muncul karena apa? Orang-orang yang tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu mendiamkan yang namanya keburukan. Sehingga orang yang berbuat keburukan, berbuat kedoliman, berbuat kemungkaran, itu psikologi yang nyata, itu yang benar-benar kita lihat, ya, orang itu akan mengatakan karena saya tidak ada masukan, tidak ada nasihat, tidak ada istilahnya kritik yang konstruktif, ya, kritik untuk agar kemudian menjadi yang lebih baik, ya, sehingga ketika tidak ada yang mengingatkan akan menganggap bahwasanya yang ia lakukan itu benar. Itu disampaikan oleh statementnya Ali bin Abi Thalib itu. Qina sakata ahlul haqqi 'anil batil tawahamu ahlul batil annahu ala haqqin. Di situ. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu bisa digeser di slide berikutnya. Maka maka dari ayat ini sedikit kita turunkan bahwasanya memang perkara-perkara kecil itu dalam kacamata kita, ya, dalam kacamata seseorang itu kadang-kadang ya seperti enggak ada efeknya, ya, seperti enggak ada perubahan yang benar-benar terasa, ya, seperti enggak ada perubahan yang benar-benar terasa. Maka di situ penting kita ketahui bersama bahwa mengapa di dua ayat terakhir surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu begitu hebat, ya, begitu dalam, ya, maksudnya digandengkan antara perbuatan positif dan negatif itu sama-sama mendapat eh, yang namanya konsekuensi perubahan-perubahan baik, ya, transformasi ke arah yang lebih baik, berhijrah menjadi lebih baik, itu ada konsekuensinya. Pun juga demikian, perubahan-perubahan yang justru semakin memburuk itu juga ada yang namanya konsekuensinya. Itu kita bisa menjumpai dalam penjelasan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang menulis Syekh Thahir Ibnu Asyur dari Tunisia, ya. Beliau sudah meninggal. Jadi dalam tafsir tersebut mengutip sebuah hadis, ya, yang mana hadis itu juga menjadi asbab nuzul, ya, atau sebab turunnya ayat itu sendiri, ya. Hal yang menjadi turun ayat itu sendiri. Kalau Al-Quran itu sebutannya asbabun nuzul, kalau hadis itu asbabul wurud, ya, yang menjadikan hadis itu turun karena sebab apa. Jadi ayat ini tuh apa namanya, menjadi sebuah peringatan, ya, reminder kepada orang-orang atau mereka yang meremehkan perkara-perkara yang sifatnya sepele, ya, termasuk perubahan yang kecil, perubahan yang apa namanya, perubahan kecil dalam hal yang negatif maupun yang positif, itu ada konsekuensinya tadi. Maka itu bisa dijumpai dalam riwayat itu eh, dari Al-Wahidi yang menulis, Imam Al-Wahidi, ya, mengutip salah satu riwayat dari Muqatil, sahabat yang namanya Muqatil, ya, bahwasanya anna hadhil ayah, dari
terkait ayat ini, nazalat itu turun ya karena sebab apa? Ya, yaitu apa? Fi rajulaini kana bil Madinah. Jadi ada dua orang ya, ya bukan seseorang ya, ya dua orang ya, dua orang ya, yaitu di mana? Bil Madinah. Ya, ketika di Madinah. Jadi salah satu di antara dua orang tadi, ahaduhuma ya, la yubali, tidak la yubali ya, tidak mau tahu kayak itu apa? Kalau dalam bahasa Jawa itu tidak ngereken ya, apa tidak ngereken itu ya? Ya tidak menghiraukan. Nah, ya la yubali ya, tidak menghiraukan. Dalam bahasa di pesantren dulu yang paling populer, anala ubali, aku tidak peduli. La yubali, tidak menghiraukan, tidak peduli. Minadz dzunubi as-saghair, dari perkara-perkara sepele atau dosa-dosa kecil yang sifatnya itu kecil ya, atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya negatif, wayar kabuha, dan dia tetap melakukan perbuatan yang negatif itu. Seperti contoh yang ada di gambar tadi terkait kecelakaan yang terjadi di Bekasi Timur kan pasti hasil dari akumulasi sampai begitu dahsyat, begitu hebat tanpa disadari oleh supir taksinya. Ternyata efeknya, dampaknya begitu luar biasa, korbannya juga luar biasa. Ya. Itu berawal dari tadi minadz dzunubi as-saghair wa yarkabuha. Lalu yang kedua, yang satunya lagi di hadis itu dikatakan wal akhor, dan orang yang satunya lagi, kalau yang tadi itu tidak menghiraukan atas perbuatan-perbuatan apa namanya yang sepele, ya, perbuatan negatif yang dianggap sepele, yang dianggap remeh dan dianggap melanggengkan itu. Dan yang satunya lagi apa? Wal akhir yuhibbu ayyatasaddaqa. Jadi salah satu orang yang satunya lagi, dia itu sangat ingin sekali apa? Berderma, yaitu bersedekah, berinfak, ya. Tapi apa yang terjadi? Fala yajidu ilal yasira. Tapi di dompetnya, di rekeningnya, ya, apa? Di mana? Di tabungannya, di berangkasnya, misalkan dalam pembaca, dalam apa namanya, dalam hari ini itu. Fala yajidu illal yasira. Dalam simpanannya itu dia tidak mendapati kecuali apa? Ilal yasiro, sesuatu yang mudah atau sesuatu yang mungkin menurut mereka itu mereka mudah mengeluarkan nominal segitu ya, atau istilahnya misalkan orang anggap saja misalkan kasarannya satu hari pemasukannya 200.000 atau 300.000, nggak baca kasarannya seperti itu. Ketika di total-total pengeluaran ternyata sisa dalam hari itu misalkan anggap saja sisa 10.000 atau 5.000 misalkan ya. Maka apa? Ketika ia tidak mendapati sesuatu yang paling mudah menurutnya, fayastahi, mereka apa? Orang ini merasa yastahi itu malu, ya istilahnya hari ini apa? Gengsi, ya. Mungkin ada saudaranya, ada keluarganya yang bisa seperti itu, tapi dia malu. Masa tahun ya tahun-tahun segini ya masih apa namanya berinfak bersedekah dengan misalkan nominal segitu-gitu aja gitu ya. Atau kalau dalam bahasa netizen itu sudah perang zaman drone, sekarang kok masih gitu-gitu aja gitu ya. Nah, ia merasa malu. Min ayat tasaddaqobi, untuk apa? Menafkahkan atau berinfak dengan apa yang dimilikinya tadi. Fanazalat ayat fihima ya. Makanya ayat ini menjadi tadi ya, stik perubahan kecil yang sifatnya positif maupun yang negatif itu pasti ada yang namanya mithqala dzarrah ya, baik khairiyarah maupun syarriyarah, ada perhitungannya. Maka dalam penjelasan yang diperinci lagi itu dijelaskan dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir ya, dengan mengutip salah satu riwayat yang sanadnya tersambung sampai sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Itu Nabi mengatakan iyyakum wa muhaqqaratiz dzunubi. Nah, jauhilah oleh kalian ya dosa-dosa yang dianggap sepele, dosa-dosa yang dianggap remeh, perkara-perkara perubahan negatif yang kelihatannya sepele. Nah, itu sehingga Nabi tegaskan di situ istilah itu di garis merahi fa innahunna yajtami'na ala rajul. Kita ingat tentu falsafah yang tadi disampaikan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit itu benar-benar ada di poin pembahasan ini. Karena apa? Perkara-perkara khususnya perkara yang negatif ya, perubahan-perubahan yang negatif ya, termasuk dalam hal ini di saat yang sama juga perbuatan-perbuatan yang positif juga ya. Tapi di hadis ini dikatakan
fa innahunna yajtami'na ala rajuli. Ketika melanggengkan perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara atau dosa-dosa yang kecil itu pasti akan menjadi yang namanya akumulasi ya ala rajuli ya yajtami'na atau apa bom waktu itu sendiri. Hatta yuhliknahu hingga ia kemudian menjadi terbinasa atas perbuatan dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan negatif yang sepele-sepele itu sehingga menjadi yang namanya bom waktu itu sendiri. Kalau saya ambil contoh konkretnya tadi ya seperti mungkin perkara nerobos palang kereta kan sepele Pak ya Bapak Ibu ya sepele memang tapi ada fikih lalu lintas di situ yang diatur ya ya sepele alah kayak gini misalkan lampu merah juga sama alah masih kuning ya di Indonesia itu kan unik Bapak Ibu ya nah Indonesia itu unik kalau dalam aturan yang baku kalau lampu hijau ya jalan kalau kuning berarti ya harus jalannya dikurangi kalau merah ya berhenti kalau di negara kita kan enggak ya hijau itu jalan kenceng ya hijau itu jalan lampu kuning itu malah apa kenceng nah, sehingga merah itu ya tidak bisa ngerem ya. Ya, maka perkara-perkara ini sepele itu ya senantiasa harus kita sadari bersama bahwasanya perubahan-perubahan positif yang sifatnya kecil, perubahan-perubahan negatif yang kelihatannya sepele itu akan menjadi yang namanya sebuah akumulasi. Maka itu bisa digeser di slide berikutnya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita eh, apa namanya? Apa bisa digeser? Pak? Oh, sudah ya? Ya, sudah. Nah, yang ada gambar sapi itu mana ya? Apa setelahnya ya? Ya, bisa digeser lagi. Oh iya, setelahnya ya. Coba dikembalikan lagi. Jadi, tentu kita tahu ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, singkatnya ya, supaya kita bisa berdiskusi, berdialog agak lebih lama. Nah, apa namanya? Ini penting juga ya. Saya singkat. Muka-muka cukup 10 menit ya. 10 menit lagi. Nanti setelah itu kita berdiskusi bersama. Maka ada sebuah apa namanya ayat ya yang tadi kalau kita turunkan dari surat Al-Hasyr tadi ketika kita sadar bahwa Allah khobirum bima ta'malun ya itu harusnya menjadi peringatan bagi kita ya. Ya maka di tahun yang baru ini ya maka berhijrah dengan sebenar-benarnya dengan sesungguhnya ya kita harus ingat bahwasanya Allah itu mengetahui segala tindak tunduk yang kita lakukan dalam aktivitas kehidupan kita. Mungkin hari ini atau mungkin ada orang, banyak orang mungkin bahkan berani berbuat perbuatan yang eh, sifatnya negatif atau perbuatan dosa itu sendiri, kemungkaran, kedoliman dan lain sebagainya. Karena mungkin ia merasa tidak ada yang melihat. Ya. Mereka mungkin bisa saja menyembunyikan yang namanya kesalahan itu dari pandangan manusia itu sendiri. Tapi ingat ya, kita itu tidak akan bisa, orang itu tidak akan mungkin bisa menyembunyikannya dari pandangan Allah. Ya. Apapun yang tersembunyi di balik pintu yang tertutup, maka nanti ada hadis yang begitu luar biasa. Bahkan itu hanya terbesit di dalam hati, itu akan diketahui oleh Allah. Maka di situ saya sisipkan supaya kita tahu. Ini ada di surat Al-Baqarah ya Bapak Ibu ya. Al-Baqarah ayat berapa itu? 72. Wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ini poin pembahasan di sapi betina di Al-Baqarah kan yang menjadi titik viral itu ya. Paling kita kenal itu kalau baca Al-Baqarah ada Bani Israel yang banyak bertanya terkait sapi. Nah, singkat gambarannya seperti ini. Sebenarnya poinnya ada di sini. Kenapa kok banyak pertanyaan yang dilakukan oleh Bani Israel ya terkait mereka disuruh nyembelih sapi. Sebenarnya sapi yang spesifikasi sapi yang disuruh nyembelih itu ya enggak macam-macam, ya cukup bakoroh saja. Ya, cukup bakoroh antadbahu bakoroh itu yang ayat berapa itu? Ayat berapa? 67 kalau enggak salah. Wa idh qultum ya Musa apa itu? Apa itu qultum ya Musa bukan lanuk mina. Apa yang ayat 70 sebentar, coba saya tidak lupa. Ayat 60 ah, 67 ya betul ya. Ya betul. 67. Wa idh qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sebenarnya poinnya ada di ayat ini, ayat 72. Yaitu kenapa kok kemudian disuruh menyembelih sapi? Karena ini ada seseorang dari Bani Israel itu yang membunuh seseorang ya. Dalam banyak riwayat ada kurang lebih lebih dari empat. Kalau dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir ada empat.
Dan beliau sendiri menyatakan, bahkan banyak kitab tafsir klasik itu juga menyatakan bahwasanya itu memang sumbernya dari bukan istilahnya dalam bahasa kita bukan hadis, tapi itu sumber Israiliyat dari luar luar agama Islam. Tapi beliau mengatakan bahwa ketika kita tidak bisa menolak seluruhnya dan tidak bisa menerima sepenuhnya. Jadi pada intinya ketika itu maksudnya tidak bisa dijadikan pijakan sepenuhnya. Tapi ketika ada hal yang selaras dengan tuntunan syariat, maka itu juga kita cari sumbernya, dalilnya dalam dalam Al-Quran maupun hadis itu sendiri. Jadi singkatnya seperti ini. Kenapa kok kemudian ada tragedi penyembelihan sapi? Karena apa? Ada yang namanya tersangka, ya, maaf, ada yang namanya pembunuhan yang tidak diketahui tersangkanya, ya. Ada pembunuhan yang tidak diketahui tersangkanya. Jadi itu dalam riwayat yang panjang, jadi ada salah seorang yang sangat tajir, sangat kaya di kalangan Bani Israel, ya dia ya istilah dalam bahasa kita konglomerat lah, konglomerat tapi tidak punya keturunan, sehingga keponakan-keponakannya atau anak-anak dari saudaranya itu iri atau ingin menguasai yang namanya hartanya pamannya. Nah, hasilnya tadi membunuh, tapi pembunuhnya bagaimana? Setelah dibunuh, jasad itu, mayat pamannya itu, apa? Diletakkan di rumah-rumah orang, atau ada yang mengatakan riwayatnya ditaruh di publik ya, tempat publik. Ada yang mengatakan ditaruh di komunitas tertentu, daerah tertentu, supaya apa? Tersangkanya abu-abu. Mungkin dulu tidak ada intelijen, Pak, ya, tidak ada intelijen. Maka kadang-kadang dalam benak pikiran saya, coba mungkin berlaku juga syariat yang seperti ini. Mungkin penjara penuh gitu ya. Koruptor-koruptor semua ketangkap semua gitu ya. Orang-orang jahat semuanya ketangkap gitu ya. Penjara penuh gitu ya. Sehingga apa? Itu faddarotum fiha. Lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dari siapa tersangkanya ini, siapa tersangkanya ini. Kamu yang membunuh pamanku dan lain sebagainya. Sehingga di situ ayatnya ditutup Allah mukhrijum ma kuntum taktumun. Sejatinya Bani Israel banyak negosiasi kepada Nabi Musa, sapi yang seperti apa, warnanya seperti apa, dan lain sebagainya. Tujuannya satu, ya, untuk istilahnya memanjangkan durasi dari penyelidikan menjadi tersangka. Kalau hari ini kan ada mungkin ya, nah itu dengan gambaran yang berbeda ini. Nah itu wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, di situ apa terjemahannya? Terjemah teksnya, akan tetapi Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan. Ya, kalau konteksnya tadi al-hasyr dengan perubahan transformasi kita, innallaha khabirum bima ta'mal. Itu pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya perhitungannya Allah. Pasti yang keburukan, ya perbuatan yang tidak baik itu pasti akan tampak itu sendiri. Itu mungkin bisa digeser slide-nya Pak Kadet. Maka ketika kita turunkan sedikit gitu ya, dalam banyak riwayat itu dikatakan Allah mukhrijum kuntum taktumun, ya apa yang kamu tutup-tutupi, yang kamu sembunyikan itu pasti akan dalam perjalannya waktu itu ya kan saya ketahui siapa tersangkanya. Ya makanya ada syariat kemudian apa? Fakulna tribuhu biba'diha. Disuruh memukulkan kepada jasad yang tadi sehingga jasad tadi kembali hidup ya. Lalu kemudian memberi persaksian yang membunuh si A ya. Yang membunuh ternyata keponakanku sehingga kemudian meninggal kembali orang yang apa namanya bersaksi memberikan kesaksian itu sendiri. Padahal kalau dalam bahasa hukum itu apa namanya? Uh, itu Reus dan apa satunya lagi yang sering muncul itu dalam berita itu Aktus Reus dan apa itu yang sering disampaikan oleh pakar hukum gitu itu. Saya kok kurang ingat ya istilahnya apa ya, um, Aktus Reus dan apa itu Inkarnasi. bukan apa ya kok mendadak lupa saya, ada dua aspek gitu ya. Aktus Reus itu kan ya kesalahan yang nyata itu ya, dan juga ada niat jahat, apa itu niat jahat. Eh, belakang-belakangnya S juga ini. Ada Pak, saya lupa. Nanti coba kita cari lah. Jadi aktus reus dan unsur itu sudah memenuhi. Jadi secara hukum itu ya sudah pasti dia salah. Tapi ternyata apa? Bani Israel yang katakan, cuma kuasat hukum dan nggak akhir ayat. Dia tetap apa? Memberikan kesaksian, bukan aku yang tersangkanya. Nah itu ya. Maka dalam penjelasan Imam At-Tabari, meskipun manusia bisa menyembunyikan keburukan, kejahatan, bisa merekayasa,
Allah itu tahu. Innallaha khabirum bima ta'malun tadi ya. Ya, saling lempar tuduhan mungkin ya, saling tuduh menuduh. Lihat pada akhirnya Allah itu akan menyingkap kebenaran dan memperlihatkan siapa pelakunya. Atau dalam bahasa falsafah itu pandai-pandai itu manusia pasti akan jatuh juga itu. Pasti akan jatuh. Meskipun pandai melompat pasti akan jatuh. Atau meskipun pandai merekayasa fakta, tapi pasti akan terperosok juga pada akhirnya. Maka dalam pembahasan kita, ya ketika kita sudah benar-benar berhijrah dengan sesungguhnya, ingin memperbaiki kehidupan, apa namanya, mempersiapkan kehidupan akhirat kita, maka perubahan kecil ya, yang sifatnya positif itu juga akan memiliki yang namanya akumulasi, yang sehingga menjadi apa? Kebiasaan yang sifatnya kecil tapi diistiqomahkan itu kan amalan yang paling disukai oleh Allah, ya kata Nabi. Ya tadi, mahabbul a'mali ilallahi adwam. Ya konsisten itu yang bagus, amalan yang membikin orang itu apa namanya disukai amalan kecil itu ya karena istiqomah tadi. Karena apa yang disukai dalam istiqomah itu mengajarkan kepada kita bahwasanya melatih hati kita agar stabil ya. Ya, orang itu stabil dalam kebaikan, stabil dalam kebaikan, stabil dalam kebaikan dan seterusnya seperti itu. Maka bisa digeser di slide berikutnya. Sebagai penutup nanti bisa dibaca sendiri di slide, bisa diambil lagi. Nah, di situ ya, di akhir lagi, apa di jadi. Nah, itu. Terus pertanyaannya bagaimana cara memulai hijrah yang sesungguhnya? Itu saya mengutip dalam sebuah hadis yang kemudian itu juga dijelaskan dalam buku yang tadi, Atomic Habit tadi. Ya tadi, memulai yang pertama dari istiqomah itu sendiri, ya. Istiqomah dalam kebaikan itu sendiri, meskipun sepele ya, misalnya duha, ya, oleh apapun itu hal yang sifatnya positif ya. Dimulai dari yang pertama, continue dulu. Lalu ya bisa digeser yang terakhir Pak Her, sebagai penutup kita, nanti kita sambung tanya jawab. Nah, dalam buku itu ada kurang lebih ada 4 poin ya. Itu bagaimana kita berhijrah yang sesungguhnya, mulainya bagaimana ya. Yang pertama tadi, jadikan terlihat. Yang kedua, jadikan yang menarik, jadikan mudah, hingga jadikan yang memuaskan. Dalam hadis tadi, hal yang paling pertama kali kita sorot itu apa? Habul amalin Allah Ta'ala ada wa muha. Ya, wa in kolla tadi ya. Meskipun itu sedikit. Itu kan masuk dalam unsur itu. Jadikan itu terasa mudah. Make it easy. Perubahan kecil itu ya. Ya, perubahan kecil itu apa? Semua perubahan besar dimulai dari perubahan kecil tadi ya. Kalau mau hijrah menjadi lebih baik dengan sebelumnya, ya mulai dari hal yang kecil ya. Mungkin enggak perlu langsung 10 juz per hari misalkan, tapi satu halaman, tapi kalau continue itu baik ya, maka itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada 10 juz ternyata nunggu setahun berikutnya baru ngaji lagi. Nah, atau nunggu Ramadan depan baru ngaji lagi. Satu halaman enggak apa-apa, bahkan satu ayat enggak apa-apa, yang penting continue, 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 continue tadi kelasnya. Mungkin saja Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Dan bisa dibaca sendiri terkait lanjutannya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Sepertinya tadi ada yang ngetik di kolom chat ya. Untuk akhir tahun dibaca sedang saya. Mohon ya. Silakan aja Pak, tadi langsung itu yang di chat. Di chat ya, saya chat dulu yang di chat ya. Memang terkait doa awal tahun, doa akhir tahun, sebenarnya tidak ada hadis yang secara spesifik mengatakan apa namanya harus pakai doa itu. Titik poinnya adalah bagaimana dari doa itu, karena ini bagian dari istilahnya apa? Keragaman cara kita memandang sebuah persoalan ya. Maksudnya khususnya dalam hal ini amal ibadah ya. Tentu mereka yang mengatakan ada apa namanya doa seperti ini ya sebelum tahun ya, istilahnya apa itu? Biasanya kalau sebelum masuk sore ya, sebelum menjelang maghrib kan masih masuk hitungan hari sebelumnya, hari akhir sebelumnya. Ketika sudah menjelang maghrib sudah masuk hari besoknya. Itu memang tidak ada doa yang secara spesifik yang diajarkan oleh Nabi, dan pada intinya doa-doa yang dibaca di akhir tahun, di awal tahun tentu itu harapan kita ya. Tapi ada hal yang paling penting, kira-kira seperti ini singkatnya. Ada hal yang paling ditekankan, yaitu di situ apa? Perubahan itu sendiri. Mohon maaf, misalkan kita berdoa boleh saja.
Akan tetapi justru yang ditekankan perubahannya. Tapi kalau kita berdoa seperti apapun, misalkan sore hari, terus habis maghrib kita berdoa, tapi nggak ada arah perubahan yang menjadi pribadi yang lebih baik, maka ya sama saja. Tapi pada titik poinnya di situ, meskipun dalam tatanannya banyak perbedaan, ya. Ada yang menganggap bahwasanya ini sumbernya di sini. Ya, kita mungkin beberapa di antara kita menganggap bahwasanya itu memang tidak diajarkan oleh Nabi secara spesifik doa itu, tapi apa? Mengajarkan kepada kita untuk yang namanya refleksi tadi. Tentu mungkin bisa jadi dari doa kemudian kita implementasikan sehingga menjadi lebih kuat komitmen kita, ya mindset kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu sendiri. Ya memang Nabi tidak mengajarkan secara khusus doanya seperti ini, dibaca seperti ini, tapi itu menjadi momentum refleksi bagi kita. Kita sudah beralih ke tahun yang baru, apakah dalam pembahasan kita tadi ya, apakah kita diberikan bertambahnya tahun, bertambahnya usia, kita menjadi lebih baik, atau kebaikan itu menjadi luntur, ya, atau kita diberikan tahun yang lebih, menjumpai tahun-tahun yang baru, tapi apa? Tidak menjadikan kebaikan itu bertambah. Justru apa yang bertambah itu apa? Keburukannya itu sendiri. Jadi pada intinya tadi doa akhir tahun yang dibaca surat Asar atau doa awal tahun yang dibaca setelah maghrib itu memang Nabi tidak menjelaskan secara spesifik doanya maksudnya. Doanya tidak menjelaskan secara spesifik, tapi mengajarkan kepada kita, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk kemudian apa? Wal tandur nafsun maqaddamat tadi. Supaya kita apa? Bisa memikirkan jangka panjang kita. Ya, tahun-tahun yang ke depan itu harus menjadi lebih baik, bukan hanya kita berdoa saja, pengen seperti ini, tapi tidak ada ikhtiarnya. Pengen seperti ini menjadi lebih baik, ternyata apa? Misalkan diajak ngaji aja tidak mau, ya. Ya, misalkan kita pengen istilahnya apa? Bisnis pengen bisa, misalkan bisnisnya sukses, tapi kita tidak ada ikhtiar untuk mengarah ke sana dan lain sebagainya. Dan titik yang paling penting harus sama-sama kita kawal. Mungkin saya juga nitip ya, ini terlepas dari pertanyaan tadi, saya juga nitip kepada kita semuanya untuk benar-benar mengawal generasi-generasi kita, anak turun cucu kita semuanya, ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang tua yang kemudian atau menjadi eyang, menjadi yud ya, menjadi kung ya atau pak uyut ya, yang kemudian apa itu terhadap perkara-perkara di institusi yang paling kecil yaitu keluarga rumah tangga itu sendiri, ya kita mulai dari keluarga kita sampai kemudian kita menormalisasi hal-hal yang negatif yang kemudian yang sepele itu sendiri. Kan kira-kira seperti itu ya Pak, Bapak atau Ibu ini? Ibu mungkin ya, Bu Pujiati ya. Baik, apa ada yang ditanyakan kembali? Baik, Pak silakan. Bapak mungkin tadi Ibu sudah ya. Nah, mungkin Bapak-bapak boleh. Silakan, barangkali ada Bapak yang ingin bertanya. Sudah jelas rupanya. Oke, baik. Jadi mungkin sambil saya ini, sambil nanti kalau ada yang tanya boleh langsung Terima dinyalakan. kasih Pak Ustadz. Oh, sama-sama Bu. Ya. Nah, sambil nanti ada yang bertanya monggo bisa ditanyakan. Makanya di masjid kami itu sedikit cerita kita ya. Nanti sambil ada yang tanya, silakan Bapak Ibu. Kita sampai jam berapa Pak ya? Jam 7 ya? 7 boleh. Nah, Ya, ya, Mas. Sudah 7 jadi menit. inilah sambil berinteraksi saja, sambil bermuhasabah. Jadi di tempat kami, sebenarnya saya aktivitas di Sidoarjo ya, tapi di Mojokerto juga lumayan sering ya, sehingga tetap mobilitasnya ya ke sana kemari. Nah, singkat cerita itu ada amanah yang begitu luar biasa ya terkait masjid ya. Makanya ini kemudian menjadi, saya juga mungkin ya tidak tahu ya, itu caranya Allah. Ya. Jadi ada masjid yang sampai benar-benar vakum itu ya. Vakum itu bukan hanya ke pengurusan saja ya Bapak Ibu ya. Ya secara jamaah. Masjid itu bahkan kosong sampai lebih dari 5 tahun. Bahkan rumputnya itu ya sangat tinggi, tinggi sekali. Sehingga singkat cerita, salah seorang yang istilahnya memegang otoritas tertinggi di organisasi itu membersihkan, ternyata qadarullah beliau membersihkan itu ya kakinya terkena paku ya, karena punya diabetes akhirnya harus diamputasi. Singkat cerita itu apa namanya, bukan membebankan ya, melimpahkan amanah itu kepada saya itu sendiri. Pertama kali yang saya tanya itu apa? Saldo masjidnya berapa, Pak Ibu? Saldo masjidnya berapa, Pak? 400.000. Saya kaget. Masya Allah. Sudahlah, kita buat yang namanya program dengan anu seadanya. Ya, singkat cerita akhirnya ya apa namanya, di acara-acara berikutnya itu membuat sebuah kegiatan dengan nominal segitu, ternyata Allah bukakan jalan yang begitu luar biasa.
Maka pesan kepada kita itu apa? Jangan sampai kemudian banyak masjid yang kira-kira seperti itulah, atau all in one, mungkin ya adzan, ya istilahnya qomat, ya imam, ya termasuk juga jadi makmum ya mungkin. Nah, jangan sampai kemudian ada masjid yang seperti itu. Tetap harus kita makmurkan bersama, terlebih dari keluarga kecil kita kenalkan ke masjid, ya kita ajak masjid supaya mereka juga akrab dengan masjid itu sendiri. Karena masjid bukan hanya tempat untuk ibadah saja, ya, bukan hanya tempat untuk ibadah, tapi masjid hadir sebagai solusi mengatasi masalah keumat. Ya, mungkin hari ini kondisi yang seperti ini, tapi masjid hadir sebagai penjawab solusi itu sendiri. Ya, gimana ketika masjid kalah ramai dengan warung kopi atau coffee shop itu, ya gimana caranya kita mungkin memakmurkan masjid, mereka adzan datang ke masjid. Ya, itu strategi kita bagaimana itu. Maka Ustadz Kusnadi Ikhwan itu yang takmirnya Masjid Al-Falah Sragen itu, sampai beliau itu pernah memberikan uang kepada anak-anak kecil, ya berapa waktu itu lupa saya, 50.000 apa 20.000 gitu, supaya anak mau ke masjid, kasih tiap hari. Sampai kemudian begitu luar biasanya Masjid Al-Falah Sragen itu mungkin bisa disebut Masjid Jogokarian yang kedua itu, ya. Itu luar biasa. Monggo Ini, silakan bawa itu. oh ya, mungkin barangkali gini Pak Ustadz. Ini Ya boleh. ada beberapa pertanyaan. Biasanya gini, tentang pahala orang yang menyumbang di masjid, tapi dia berpikir bahwa ini kan untuk selamanya gitu. Terus sementara ada ustadz yang mengatakan bahwa oh ya itu selama masih dipakai. Contoh sangat sederhana, jamaah itu sering memberikan apa ya sajadah di imam, Pak. Jadi lama-lama kan wah ini ada yang butut gitu kan. Terus ada yang lain ngasih baru. Yang butut itu ditaruh di bawahnya, Pak. Bukan di bawah gitu. Sehingga numpuk itu bisa sampai 10 apa namanya sajadah. Terus saya tanya, kenapa kok sampai sajadah di imam bertumpuk gitu. Nah, takmir masjidnya ngomong katanya, ini kan gini Pak, kita mereka kan mewasiatkan ke kita supaya ini jangan sampai dihilangkan lah gitu, jangan sampai hilang, sehingga sajadahnya itu walaupun sudah butut ya supaya tetap dipakai, akhirnya takmir masjid numpuk aja di atasnya tuh, bukan kan. Ini untuk menjelaskan seperti itu kira-kira bagaimana? Hal yang sama mungkin juga karpet dan lain sebagainya atau barang-barang itu, sehingga barang-barang yang sudah tidak dipakai di masjid itu menumpuk banyak gitu. Nah, mohon gimana cara menjelaskannya nih? Ini sama juga di daerah saya, ya, daerah asli saya. Ada sebuah masjid ya, yang kemudian rencana mau direlokasi. Tapi memang ada salah seorang yang senior di situ mengatakan apa namanya, jangan dipindah, itu banyak sedekahnya orang-orang, banyak istilahnya wakafnya orang-orang. Kalau dipindah nanti nggak dapat amal jariah. Gitu. Kita tentu ingat apa namanya masalah seperti itu ya, tentu enggak terikat dengan barangnya, terus kemudian enggak dipakai, terus enggak bermanfaat. Justru di saat yang sama ketika orang itu sudah apa namanya sedekatin jariah itu ya, amalan yang terus mengalir itu ya. Nah, ya apa namanya? Bain kotoa amaluhu illa min talakin, ya, salah satunya itu tadi sedekatin jariah ya, tetap terus mengalir ya. Terus mengalir meskipun apa dalam tanda kutip meskipun barangnya rusak, tapi nilai dari kebaikan itu masih terus. Sehingga nilai dari kebaikan bukan hanya dari barangnya, tapi kemudian seperti ini. Ketika orang itu, contoh konkret misalkan, orang itu istilahnya bersedekah apa namanya hibah sajadah misalkan, buat imam misalkan, sedekah tebel ya, sedekah Turki misalkan ya, tebel itu ya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, memang sajadah itu rusak. Ya, sajadah itu rusak, mungkin karena usia juga, sehingga kemudian mungkin boleh jadi sejadah itu tidak dipakai, tapi nilai dari kebaikan ketika ada orang itu tahu, oh sejadah itu memang dulunya bagus, tapi sekarang rusak, sehingga ada orang lain yang tergerak, kemudian kebaikannya tetap mengalir, ya, ya. Makanya ada sebuah hadis yang kemudian menjadi penguat itu, Nabi mengatakan mandalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Nah itu, ya, ketika yang dimaksud kebaikan yang mengalir tadi ya, sedekah yang mengalir tadi bukan hanya dipakai barangnya saja, tapi kebaikannya itu terus menyambung terus, ya, menjadi apa, ya istilahnya agent of change tadi ya. Nah, makanya perubahan tadi kebaikannya terus mengalir, mungkin dari orang yang kedua barangnya sudah rusak lagi, orang yang selanjutnya
tahu, dia melihat kalau ada yang rusak lagi, maka kebaikan yang ngalir terus. Sehingga apa? Pahalanya setara dengan orang yang bersedekah tadi. Maka di saat yang sama ada istilahnya amal jariyah. Makanya dikatakan amal jariyah kan kebaikan yang sifatnya terus mengalir. Ada juga istilah jariyah su, ya, keburukan yang sifatnya terus mengalir pula. Misalkan kita mengajarkan kepada generasi kita atau anak-anak kita, anak dan cucu kita, misalkan kata-kata yang kotor atau perilaku-perilaku yang tidak etis gitu ya. Itu ketika anak itu melakukan, ya, melakukan, terus anak itu menularkan kepada anak-anaknya atau murid-muridnya juga akan menjadi jariah, ya, jariah itu keburukan yang terus mengalir. Jadi maksudnya tadi bagaimana? Bukan hanya barangnya, tapi nilai dari kebaikannya tadi. Mungkin boleh jadi barangnya tidak dipakai, tapi karena niat baiknya orang itu bersedekah, tergerak orang lain juga untuk ikut melakukan yang seperti itu. Begitu kira-kira. Itu kalau Ya, yang saya lakukan seperti sehari ini seperti itu. Itu memang eh, ya memang problem juga ya. Maksudnya problem untuk kita menyampaikan bagaimana ya. Karena enak juga mungkin ya, mungkin dalam hal kecil saja dah ya. Tapi ada hal yang lain juga yang justru lebih besar ya. Sampai menumpuk panjang itu kan tidak enak juga ya. Nah, ya itu betul yang Pak. tidak enak. Hmm. Jadi kalau kita melakukan renovasi masjid, dan memang Hmm. juga ada ustadz yang mengatakan bahwa selama apa Hmm. namanya barang atau materi yang Hmm. disedekahkan itu bermanfaat bagi jemaah, gitu kan? Ada Hmm. yang kayak Iya. gitu. Sehingga kita Hmm. bingung Hmm. juga nih. Sehingga ada Hmm. tower masjid yang kayaknya sudah nggak perlu lagi lah Hmm. gitu, karena kan Nggak dibongkar. ya gitu nggak bisa Hmm. dibongkar. Jadi katanya ya kalau merenovasi masjid itu jangan membongkar yang lama gitu, artinya gitu. Hmm. Tapi Hmm. nambah saja gitu yang mana Hmm. yang belum Hmm. ada gitu. Ya. Padahal kan model kadang-kadang kan Hmm. uh, masjid Menyesuaikan. direncanakan bukan sebagai masjid tubuh, tapi memang Hmm. masjid yang ya dibikin seperti gitulah, asal-asalan begitulah kadang-kadang. Kan awal-awalnya biasanya dananya hanya cekak, ya bagaimana kita harus membuat masjid yang bagus gitu kan, ya Iya, bikin. betul. Kemudian Hmm. pada perkembangan berikutnya ada yang memberikan apa sumbangan besar dan Iya. ya Memang memang itu terkait paradigma ya atau mindset. Saya itu punya buku ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Oh, nggak kelihatan ya. Coba ada caranya. kelihatan kadang-kadang nggak mungkin tidak fokuskan. Blur my back. Oke. Mana blur ya? Nah, Ada ini masjid. saya punya buku ini. Ini bagus sekali bukunya. Memakmurkan masjid ya. Yang nulis amirnya Masjid Al-Falah Seragen. Dan ini menjadi apa namanya sebagai pijakan awal ya karena di disertasi nanti rencananya tentang kemasjidan. Karena kalau nulis tentang tafsir mungkin orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati. Tapi harapan saya pribadi ketika mungkin saya membuat penelitian ini supaya bisa bermanfaat buat orang banyak ya terlampau juga dari ormas itu sendiri terkait mindset tentang kemasjidan itu ya. Ya tentu apa namanya kita semua ya tadi ya tentu kalau dibilang profit ya profitnya nanti pasti akan kita raih di akhirat ya. Itu profit yang tidak akan pernah rugi kalau kata Ustaz Kusnat itu di jarotan dan tabur ya. Maksudnya profit di sini dalam artian amal ibadah tadi, amal jariah tadi. Sehingga dari amal jariah itu dalam tawasul yang disyariatkan oleh agama kita ya menjadi salah satu sebab misalkan anak keturunan kita yang diangkat derajatnya ya menjadi sebab apapun itu yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kita. Nah, itu wasilah yang disyariatkan oleh agama kita ya kita niatnya kan seperti itu tentu ini apa namanya ya ya tadi ya tijarotan dan tabur itu salah satu amal ibadah yang mungkin apa namanya tidak akan pernah merugi. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin kita tutup dengan berdoa mungkin ya. Ya baik Pak, silakan Pak. Baik, kita tutup sebelum tadi belum saya tutup ya mungkin kita tutup dulu bersama-sama membaca bacaan hamdalah dan kafaratul majelis alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi Alamin. sebelum kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini kita berdoa bermunajat kepada Allah semoga kita semuanya diwafatkan Allah dalam ending kehidupan yang baik yaitu husnul khotimah dan semoga tidak anak turun cucu kita semuanya dijadikan tidak anak turun cucu yang solih dunianya solih pula akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub walidina wa rahmna kama rabbayana shighra.
Allahumma ja'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil sholah wa ahlil sadaqah wa taj'alna wa iyyakum min syarri wa dhaiqin kala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aqni bi fadlika amman siwak. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan dilanjutkan aktivitasnya sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, lahir batin, kelancaran dalam segala aktivitas semuanya. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak wabarakatuh. Ustaz.